Bayinya Raden, oh alangkah beruntungnya nasibku di bulan ini. Ujar Ratu Rubah dengan girangnya. Korban bayi Raden adalah korban emas yang membuatku punya kesempatan untuk ajukan dua permintaan baru kepada junjunganku Dewa Kematian. Wajah perempuan itu memang tampak berseri dihinggapi kegembiraan yang amat besar. Jika biasanya dalam malam bulan purnama dia hanya dapat mengorbankan seorang bayi biasa untuk menjaga keutuhan kesaktiannya. Tapi kali ini dia akan dapat mengorbankan bayi Raden yang sangat spesial. Dengan mengorbankan bayi Raden, maka dia akan mempunyai kesempatan untuk mengajukan dua permintaan baru sekaligus menjaga keutuhan kesaktiannya. Kira-kira permintaan apa saja ya yang akan kuajukan nanti? Pikirnya sambil memandangi bayangannya di dalam cermin rias. Agaknya aku masih harus mempunyai satu lagi ilmu kesaktian yang dapat untuk mengalahkan jurus andalannya si pendekar gila. Tanpa satu kesaktian pelebur jurusnya si pendekar gila, sampai kapanpun aku tak bisa mengalahkannya. Kurasa itulah salah satu permintaanku nanti. Lalu untuk permintaan kedua apa ya? Ratu Rubah berpikir lagi, namun belum sempat menemukan jawaban, Raden sudah muncul di kamar. Dia baru saja selesai mandi, tubuhnya menjadi segar dan tampak bersih. Ketampanannya semakin terlihat jelas. Raden hanya kenakan kain tebal pembungkus perut bawah, sementara bagian atasnya masih bertelanjang dada sehingga melalui pantulan cermin rias, dada itu tampak kekar menantang, seakan siap untuk digigit atau diremas dalam kemesraan yang hangat. Ceria sekali wajahmu hari ini, Ratu. Oh iya, tentu saja aku ceria, karena semalam kau memberiku keindahan yang sangat istimewa. Ujar Ratu Rubah menutupi kebahagiaan aslinya. Dia memutar tubuh dalam keadaan tetap duduk di bangku rias. Jubahnya sudah dikenakan, tapi yang lainnya belum dikenakan. Padahal jubah itu dalam keadaan tak dikancingkan sehingga menyikap lebar-lebar dan menampakkan gumpalan besar yang kencang tapi lembut di bagian dadanya. Aku terkesan sekali dengan keistimewaanmu semalam. Tak biasanya kau sebuas itu, Raden. Aku sangat menyukainya. Oh, ya. Raden tersenyum bangga. Kalau begitu, akan kuberikan lagi. Tapi sekarang aku harus pulang dulu, Ratu. Mengapa tergesa-gesa pulang, sayang? Ratu Rubah segera meraih tangan Raden. Sudah 2 malam aku tak di rumah. Aku tak enak kalau sampai ditegur oleh ayahku sendiri, Ratu. Ayahmu tak akan menegur, karena dia tahu siapa perempuan yang bersamamu selama 2 malam ini. Sambil berkata, Ratu Rubah menarik tangan Raden dan ditempelkan di dadanya. Raden sudah tahu maksud sang ratu, maka dada perempuan itu pun menjadi ajang kerajinan tangan Raden. Ratu Rubah tampak senang. Dia memandang dengan senyum yang menawan. Usianya yang kini sudah mencapai 90 tahunan itu masih tetap memancarkan kecantikan berusia 25 tahun. Itulah sebabnya Raden sulit menolak tantangan bercumbu dari Ratu Rubah. Mereka akhirnya berlayar menuju ke Pulau Sembunyi. Di sana, Raden diperlakukan sebagai budak nafsu bagi Ratu Rubah. Tetapi laki-laki itu tak sadar akan perlakuan tersebut. Dia selalu menuruti saja apa perintah dari Ratu Rubah dalam cumbuan mereka.
Bahkan Raden selalu merasa bangga jika dapat menerbangkan ratu ke puncak keindahannya. Raden tak tahu bahwa pada malam berikutnya Pademangan diserang oleh orang-orang bertopeng. Rumah Ki Demang Yanto menjadi ajang pertumpahan darah. Ki Demang sendiri terkapar bersimbah darah karena pedang manusia bertopeng itu menyabet lehernya dari samping. Gadis gila yang menjadi ketua rombongan manusia bertopeng itu menjadi kebingungan karena bayi itu tak ada di rumah Ki Demang Yanto. Semua penghuni rumah besar itu telah dibantai habis, tapi bayi itu tak ditemukan oleh gadis gila. "Geledah semua rumah penduduk," perintah gadis gila kepada anak buahnya. Tetapi bayi itu tetap tak berhasil ditemukan. "Gila, kemana bayi itu?" Geram gadis gila, dia segera mencari Widuri dan mengacungkan pedangnya ke leher Widuri yang terdesak di salah satu sudut bangunan rumah papan. "Kau telah menyebar berita bohong tentang bayi itu, Widuri." Tidak, aku berani bersumpah. Murni memang melahirkan bayi. Bayi itu lelaki. Murni memang tewas setelah persalinan, tapi bayinya tidak ikut tewas. "Nyatanya bayi itu tidak ada," bentak gadis gila. Itu di luar tanggung jawabku," ujar Widuri membela diri. "Mungkin ada pihak lain yang telah menculik bayi itu. Mungkin juga pihak lain itu membutuhkan tumbal bayi Raden atau yang jelas tak mungkin bayi itu lari sendiri atau bersembunyi di suatu tempat tanpa ada yang membawanya." "Jahanam, orang yang mengacaukan rencana kita ini," geram gadis gila di balik topengnya. Pedang diturunkan karena menurut penilaiannya Widuri memang tidak berdusta. Gadis gila hanya merasa panik dan takut misinya gagal. Tanpa setahu siapapun, Nyi Centil setelah mempunyai kecurigaan akan datangnya bencana mengerikan itu. Mimpinya tentang kabut di rumah Ki Demang dan burung merpati terbang telah membuat Nyi Centil mencemaskan bayi tersebut. Ketika dia pulang dari membantu melahirkan Murni, dia sempatkan bicara dengan suaminya tentang kelahiran bayi tersebut. "Burung merpati dalam mimpimu itu ternyata adalah kelahiran si bayi tersebut," ujar sang suami. "Lalu, kabut tebal yang kau lihat dalam mimpimu itu adalah kematian bagi si Murni sendiri. Tetapi firasatku mengatakan bukan hanya kematian Murni yang menjadi simbol dari kabut tebal itu." "Lalu, menurutmu apa arti kabut tebal itu, suamiku?" "Bencana." Hanya itu jawaban sang suami yang membuat Nyi Centil terperanjat dan menjadi cemas sekali. "Malam ini juga aku akan temui Demang Yanto dan membicarakannya." "Apa rencanamu? Selamatkan bayi itu. Apakah menurutmu bayi itu akan menjadi sumber bencana? Semata-mata bukan karena kelahiran sang bayi, melainkan karena kekejaman seseorang dapat membuat Pademangan dilanda bencana mengerikan," jawab sang suami yang berbadan kurus walau tak sekurus Nyi Centil sendiri. Lelaki beruban tak rata yang gemar mengenakan jubah putih berikat pinggang hitam segera menemui Ki Demang Yanto. Tanpa membawa tongkatnya, suami Nyi Centil melesat dengan cepat sehingga tiba di depan Ki Demang Yanto ketika malam mulai merayap ke pertengahannya.
Ki Demang terkejut ketika suami Nyi Centil utarakan maksudnya. Cucumu harus disingkirkan dari sini secepatnya. Mengapa? Kau setengah memaksaku begitu. Firasatku sangat buruk. Jika benar putramu si Raden punya hubungan gelap dengan Ratu Rubah, maka cepat atau lambat kelahiran bayi itu akan tercium oleh perempuan itu. Barangkali kau belum tahu, Demang Yanto. Apa yang belum ku ketahui itu? Ratu Rubah selalu mempersembahkan seorang bayi pada malam bulan purnama sebagai tumbal persembahan bagi dewa kematian. Aku baru mendengar nama dewa kematian. Itu nama iblis yang mendampingi Ratu Rubah selama ini. Perempuan tersebut telah lama bersekutu dengan iblis yang berjuluk Dewa Kematian. Kekuatan iblis Dewa Kematian mengalir dalam diri Ratu Rubah. Upahnya adalah darah bayi pada malam bulan purnama. Tetapi jika Ratu Rubah dapat persembahkan bayi Raden untuk makanan si iblis itu, maka dia akan mempunyai hak untuk ajukan 2 permintaan. Jika hanya satu bayi biasa, tak ada permintaan baru, namun kesaktian dan kecantikannya tetap terjaga. Maksudmu, Ratu Rubah ingin merampas cucuku? Oh, sepertinya itu tak mungkin. Raden tak akan tinggal diam jika Ratu Rubah punya gagasan keji seperti itu. Putramu telah terbius oleh kecantikan Ratu Rubah. Mungkin juga telah bertukuk lutut di bawah telapak kaki perempuan tersebut. Jika sudah begitu, tak ada lagi niat bagi Raden untuk memikirkan nasib bayinya. Kehangatan si Ratu Rubah adalah kehangatan yang beracun, membuat setiap lelaki yang bercumbu dengannya akan selalu ketagihan dan sulit meninggalkannya, ucap suaminya Nyi Centil.